Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu muda dan bertalenta bersama dengan Bang Zidan. Beliau ini adalah Ketua Umum Genre Provinsi Bengkulu. Oke, Bang Zidan, kalau kita bahas mengenai genre ini, pencapaian yang baru-baru ini diraih oleh genre apa tuh Bang? Ada nggak? Ada, alhamdulillah kita awal November kemarin kita baru aja bawa 5 piala. Wow. Dan 5 piala itu ada juara 2 Pick Air segmentasi beraksi terbaik senasional. Terus kemudian ada stan terbaik juara 2 juga senasional. Kemudian ada juara 2 Amazing Race. Kemudian duta kita yang ke nasional juga itu dapat harapan 1, dua-duanya sepasang harapan 1 senasional juga. Luar biasa sekali, banyak ya yang didapatkan ya. Itu hasil perbekalan dari Bengkulu tuh. Iya, alhamdulillah kita siapin dari Bengkulu, dutanya udah saya coaching dan teman-temannya juga udah sempat latihan, kemudian kita siapin standnya dan kemudian kita siapin pengadministrasian untuk Pick Air-nya. Alhamdulillah waktu berangkat ke Semarang akhirnya kita bawa 5 piala itu tadi. Alhamdulillah ya, suatu prestasi yang luar biasa nih untuk Provinsi Bengkulu. Jadi jangan sampai lagi para remaja, anak-anak muda Bengkulu ini nggak tahu dengan genre ya. Ya harus tahu dengan organisasi ini karena sangat penting nih ya. Iya, benar banget. Perencanaannya juga berjalan dengan bagus, tersusun dengan rapih ya. Iya. Nah, kalau untuk ikut event seperti itu, persiapannya biasanya berapa lama sih, Bang? Kalau kita kemarin persiapannya dari bulan Agustus. Karena terbatas kan dan anak genre yang mau ikut tuh banyak, kita seleksi dulu. Seleksi siapa yang ikut dari kepengurusan genre dan dutanya juga kita seleksi. Oh, ada seleksinya ya? Iya, ada seleksinya. Dutanya kita seleksi dari kabupaten kota, itu dari bulan Desember tahun lalu. Oh, oke. Dari kabupaten kota, kemudian mereka menang juara 1, 2, 3. Kemudian ke provinsi diseleksi lagi, alhamdulillah terpilih 1 pasang kan. Nah, terus akhirnya mereka berangkat waktu itu di awal November dan dapat juara harapan 1. Dua-duanya sepasang. Biasanya tuh 1 aja, Mbak. 1 aja yang dapat ya. Setiap tahun tuh biasanya 1. Alhamdulillah sepasang. Tahun ini sepasang dapat. Berarti udah luar biasa sekali nih kerja ketum nih. Nah, Bang, pernah nggak sih ada di titik jenuh, mungkin kayak aduh capek deh mengurusi tentang hal-hal ini gitu, pernah nggak sih? Iya, ada. Mungkin sering juga kayak di titik jenuh karena remaja tuh banyak banget problematikanya. Banyak banget. Iya, banyak banget problematikanya. Kadang ngambek, kadang juga marah dan juga melampiaskannya anak-anak remaja, dan juga kadang banyak banget kayak circle-circle karena anak remaja ini kan. Jadi kadang titik jenuh, tapi saya lihat lagi bagaimana tentang pentingnya genre ini di masyarakat, tentang pentingnya genre ini di lingkungan remaja, dan kemudian apa hal positif dan kebaikan yang bisa saya ambil kalau misalnya saya tetap bertahan di sini gitu. Karena membangkitkan semangat saya lagi untuk tetap membangun genre ini di Provinsi Bengkulu. Jadi ketika Jan ini merenungkan kembali ya, biar ingat semuanya tujuannya apa gitu-gitu ya. Iya, karena genre ini se-Indonesia, Mbak. Se-Indonesia itu genre pertama kali berdiri di Bengkulu. Oh iya? Iya, dan didirikan oleh orang Bengkulu, foundernya. Dan itu udah ada di seluruh Indonesia genre, dan udah ada juga di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Jadi didirikan pertama itu di tahun 2012. Foundernya namanya Mas Joko dan dia orang asli Bengkulu. Orang asli Bengkulu. Luar biasa sekali ya Bengkulu berarti yang pertama kali. Jadi jangan sampai orang Bengkulu nggak tahu nih ya. Iya, bener banget. Nah, selama tergabung di organisasi ini pasti ada suka dan juga dukanya. Kita ke dukanya dulu nih. Apa tuh yang pernah kamu rasain? Kalau dukanya banyak sih. Kalau dukanya, sukanya juga lebih banyak. Pastinya. Nah, dukanya kalau kita misalnya sering banget mungkin contohnya aja kemarin berangkat ke nasional. Nah, kita bersusah payah untuk memberangkatkan banyak orang untuk ke nasional. Kemudian kita mencari anggaran, mencari pendanaan untuk berangkat ke nasional karena kita memang organisasi sosial, organisasi masyarakat. Kemudian juga kita dukanya melihat banyaknya permasalahan-permasalahan remaja, kayak misalnya di lingkungan keluarga. Ternyata banyak loh anak-anak yang mungkin
keluarganya broken home. Akhirnya cerita sama kita, kemudian kita sama-sama curhat, sedih gitu. Dan sukanya juga lebih banyak tapi sukanya kita bisa keliling-keliling ke Indonesia, Oke. keliling-keliling kemarin, bahkan saya sempat bareng Genre Indonesia itu jadi bantu donasi ke Cianjur. Oh, di Cianjur. Iya. Ini perwakilan dari Bengkulu gitu ya? Ya, kebetulan saya juga kepengurusan Genre Indonesia dan kita kemarin ke Cianjur buat bantu anak-anak di Cianjur buat trauma healing. Oh, begitu. Iya. Oke. Jadi berjalan waktu kapan sih? Waktu Cianjur tahun lalu kalau nggak salah, yang gempa Cianjur yang gede Oh, Gempa banget. Cianjur, oke. Iya, yang gempa Cianjur. Jadi kita trauma healing buat anak-anak di sana. Jadi melihat mereka tidur di kandang kambing itu sedih banget sih, itu dukanya. Kalau sukanya itu tadi bisa ketemu teman-teman remaja Iya, yang benar ada di sekali. Provinsi Bengkulu di kabupaten kota gitu. Ini juga ya memperluas relasi juga Iya, ya. memperluas relasi dan termasuk juga kita bisa ketemu orang-orang penting. Oke. Mungkin kita sulit nih ketemu orang-orang penting, tapi di genre itu kayak gampang. Kan ada wadahnya nih Ada tadi nih, wadahnya, ada jalurnya ada nih. jalurnya, dan juga ada mungkin alumni-alumni yang sudah matang dan sudah banyak di mana-mana. Jadi kita mudah untuk menghubungi ke alumni-alumni itu. Oh, seperti itu. Nah, mungkin ada nih hal-hal yang kamu mau sampaikan dan juga mungkin merasa kayak ini harus disampaikan untuk para remaja dan siapapun itu pemirsa opini yang lagi menyaksikan gitu ya. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini gitu loh, terkait di remaja gitu ya. Iya. Dan juga mungkin boleh sampaikan tips-tipsnya nih gimana sih caranya untuk menangani hal-hal tersebut. Kita sebagai anak muda ini sebenarnya harus seperti apa gitu, boleh sampaikan. Kak? Oke, mungkin buat anak muda, anak remaja yang ada di Provinsi Bengkulu, buat mereka satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Karena remaja itu butuh tempat untuk mereka bercerita, butuh tempat untuk mereka didengarkan. Karena remaja sering banget nggak didengarkan, termasuk sama orang dewasa. Nah, kita sebagai teman sebayanya yang tentunya berada dekat dengan lingkungan mereka, kita harus peka, kita harus peduli terhadap mereka. Jangan kita tertawakan dan jangan anggap sepele juga permasalahan tentang kekerasan seksual baik online maupun offline. Dan juga kita jangan remehkan hal tersebut dan kita harus peka terhadap mereka. Jadilah tempat yang aman dan nyaman buat mereka bercerita. Jadilah tempat yang aman dan nyaman untuk bercerita. Iya, seperti itu seperti ya. itu. Luar biasa sekali ya. Memang tugas kalian sebenarnya cukup berat loh. Iya, ya kalau dibilang cukup berat karena banyak banget masalah-masalah Iya, remaja banyak ya. banget masalah remaja saat ini ya. Kalau terkait dengan teknologi itu banyak juga nggak sih? Kalau teknologi ada banyak, apalagi kalau misalnya kita sering banget KBGO. Iya, KBGO. Ya, kekerasan berbasis gender online. Dan itu sering banget didapat sama teman-teman remaja. Karena banyak kayak misalnya kirim chat yang mungkin Kurang senonoh lah ya. kurang senonoh lah bisa kita katakan. Itu sering banget dan itu nggak tahu dampaknya buat mereka. Karena mungkin mereka bisa trauma karena hal tersebut. Ada pernah saya dengar dari salah satu yang konselor juga, dia dikirimin chat dari tukang galonnya yang tidak senonoh itu. Dan satu hal, ketika kita mendapatkan hal tersebut, kita harus lawan. Nah, jangan takut untuk melawan. Jangan takut untuk melawan. Kita harus lawan hal tersebut dan jangan didiamkan. Karena bisa aja si pelaku melakukan hal tersebut ke orang lain. Orang lain. Dan harus berhenti di kita. Oke. Gitu. Jadi kita sebagai anak-anak muda sekarang nih mentalnya jangan kuat di sosmed aja dong, tapi memang harus benar-benar kuat ya untuk Iya. menghadapi berbagai macam permasalahan yang ada. Iya, ya. bener banget. Oke, jadi harus tetap semangat sebagai generasi muda, Iya. jangan pernah ragu dan harus selalu yakin ya, Iya, Bang dan ya. tentunya juga memiliki rencana. Nah, itu tadi jangan lupa menyusun perencanaan dengan baik. Iya, jangan cuman kita melakukan itu tanpa memiliki rencana. Benar sekali. Iya. Rencana itu karena memang sangat penting ya untuk Iya. kelangsungan hidup ya. Iya, betul banget. Dan juga termasuk rencana terkait menikah. Nah, itu dia, jangan sampai di usia dini. Iya, di usia anak lah. Di usia anak. Iya, Oke. jangan sampai hal tersebut terjadi. Oke, Abang terima kasih banyak ya karena sudah bersedia untuk hadir bersama kami hari ini untuk sharing-sharing dan juga mengedukasikan pada hari ini
ini. Semoga rencana-rencananya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya Bang ya. Semoga juga nanti kita punya waktu luang ke depannya untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya. Iya, boleh banget. Oke. Terima kasih banyak Bang. Dan untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.